kembali padamu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Engkaulah kekasih hatiku, Tuhan. Engkaulah kekasih jiwaku. Terima kasih, Yesus. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku. Melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4:23. Kita baca bersama satu ayat ini, singkat, padat, jelas, dengan suara keras. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Katakan amin. Silakan duduk. Saudara sadar atau tidak sadar, Tuhan merancang kehidupan kita luar biasa. Katakan luar biasa. Apapun yang kita alami hari ini, dengar baik-baik, tidak bisa membatalkan rancangan Tuhan. Amin. Tuhan lebih dahsyat daripada masalah kita. Amin. Dan saya mau katakan, sejauh sedalam apapun orang percaya jatuh dalam dosa, bahkan kejatuhan dalam dosa mungkin sampai dikucilkan oleh sesama manusia, kasih Allah tetap kepada orang itu. Amin. Ada tipu daya roh agamawi sekarang, banyak orang kalau sudah jatuh dalam dosa merasa Tuhan sudah tidak sayang dia. Aku tidak layak, kenapa tidak ke gereja Bapak Ibu? Aduh pastor, sebenarnya saya mau ke gereja tapi rasanya saya tidak pantas lagi. Saya sudah jatuh dalam dosa. Dengarkan baik-baik, sebesar apapun dosa manusia, tidak bisa membatalkan kasih Allah. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan itu bukan manusia. Manusia ada batasnya. Amin. Tapi kasih Allah tidak ada batas. Nah pertanyaannya, kalau benar Tuhan, kalau memang Tuhan benar mengasihi saya, kenapa jalan hidup saya seolah-olah tidak terbuka? Kenapa hidup saya penuh dengan derita? Kenapa bisnis saya banyak gagal?
Kenapa jalan hidup seperti tetap tertutup? Bagian ayat yang kita baca ini Tuhan perintahkan kita jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Siapa yang harus jaga, Tuhan atau kita? Saya mau dengar jawaban yang serentak. Tuhan apa kita? Biasanya ibu-ibu jaga apanya? Hatinya? Atau medikur pedikurnya? Atau make upnya? Rambutnya? Coba kita duduk nih mau dengar firman kan rambut dibetulin terus gitu kan. Tidak salah. Tapi ayo jujur. Dalam sepanjang hari yang kita jaga itu apa? Jujur. Penampilan atau hati? Halo? Kalau nggak pakai lipstik, kira-kira ketinggalan lipstik sudah rasanya setengah hati mau ke gereja. Banyak yang begitu. Saya anjurkan ayo jaga penampilan, tapi harus lebih jaga karena Tuhan tidak bilang jaga penampilanmu dengan segala kewaspadaan. Kalau bapak-bapak jaga apanya? Kalau pedagang dia apa? Dia jaga omsetnya. Amin Pak Yatna ya. Kalau omset naik, haleluya. Kalau omset turun, waduh. Tapi enggak jaga hati. Saya tanya, semua mau sehat? Ibu-ibu mau tetap awet muda? Bukan jaga ke salonnya, yang paling penting itu jaga hatimu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jelas sekali Tuhan katakan dari situlah terpancar kehidupan. Ini adalah perintah Tuhan, ini perintah. Setiap kita menjalankan taat perintah Tuhan pasti ada berkatnya. Setiap kita melanggar memberontak atas perintah Tuhan ada hukumannya. Pilih hukuman atau berkat. Jadi hari ini kita harus sepakat jaga apa? Jaganya itu biasa-biasa atau Alkitab berkata dengan segala kewaspadaan. Waspada. Banyak sekali virus-virus yang iblis berikan melalui apa yang kita lihat, dengar, alami. Itu supaya merusak, mengganggu kita tidak menjaga hati kita. Dengan apa kita menjaga hati kita? Mazmur 119 ayat 9 dengan menjaga sesuai dengan firman. Saya ingin bedah supaya kita jangan memiliki iman yang keliru. Setiap firman itu mengandung janji untuk sukses dan berkat. Katakan amin. Yang kita imani itu suksesnya atau firmannya? Jawab dalam hati. Dengar kalimat saya, ini masih koma. Saya tidak pernah beriman sukses hasilnya. Tapi saya beriman pada firman yang menjanjikan sukses. Jadi aku pegang perkataan Tuhan. Aku tidak bayangkan suksesnya dulu. Dan banyak orang membayangkan, mengimajinasikan suksesnya, melupakan firmannya. Bedakan mengimani firman dengan mengimani hasilnya. Yang saudara imani itu hasilnya apa firmannya? Firman yang membawa kita sukses. Firman yang membawa kita sehat. Amin. Firman yang membawa kita bahagia. Sukses, sehat, bahagia itu hasil. Halo? Bayangkan suksesnya. Boleh. Tapi firmannya mana? Jadi yang harus kita imani itu firman-Nya, katakan amin. Jagalah hatimu dengan segala kuasa. Dengan apa orang menjaga hatinya? Dengan firman. Kalau hati kita dikuasai firman, maka janji firman tentang sehat, bahagia, sukses itu kita terima. Halo? Saya tidak mengimani suksesnya, saya mengimani janjinya. Amin. Nah, bagaimana firman dapat bertahta di hati kita? Karena jaga dengan firman. Ini penting.
Ada berapa langkah, saya cepat. Ini bukan bicara basic pertobatan, tapi saya mau kasih tahu terlalu banyak orang berbicara kepada hal-hal yang terlalu tinggi, tapi dasarnya itu tidak ada. Bagaimana firman menguasai hatiku, padahal setiap minggu, ini hari apa? Setiap Kamis kita dengar firman, mungkin kita punya ada apa semacam sel di sini, apa namanya? Komen. Oh iya, udah dahsyat. Ada core, ada cool, ada sel, macam-macam ya, apapun namanya. Kita sudah itu, tapi kenapa firman tidak nyangkut? Kenapa firman tidak bisa menjaga hati kita? Karena kebanyakan kita hanya menjadi pendengar, melupakan. Satu, kita menjadi pendengar dan kita kritisi firman. Firman tidak patut kita kritisi. Firman tidak patut kita perdebatkan. Apalagi tidak percaya. Amin. Aku percaya pastor, tapi kenapa buah-buah percayanya tidak nampak? Tahapan pertama supaya firman menguasai hati kita, langkah pertama bertobat, mengakui bahwa pikiran dan kelakuan kita tidak beres. Selama kita belum mengakui itu, firman gak dapat tempat di hati kita. Katakan amin. Gak dapat tempat. Anda dengar pengkhotbah dari luar negeri yang hebat, itu hanya memacu kita punya adrenalin untuk percaya. Tapi begitu dia pulang, iman percaya kita runtuh karena di dalam hati kita ini, dalam diri kita masih banyak dosa yang belum kita akui. Selama ini kita belum buang mengakui, firman tidak dapat tempat di hati. Hanya di pengetahuan. Jangan keraskan hati, ayo cepat bereskan. Katakan amin. Supaya firman dapat tempat. Firman gak bisa bertahta di hati kita kalau kita belum mengakui, bereskan. Gak bisa. Karena dosa dan kudus tidak bisa menyatu. Semua pasti sudah tahu itu, katakan amin. Nggak bisa bersatu itu. Tuhan dengan iblis nggak bisa bersatu, katakan amin. Nggak bisa. Yang kedua, ya setelah kita mengakui, Tuhan aku mengakui pikiranku jahat. Setelah mengakui, buang itu. Harus buang, katakan amin. Ayatnya saya kutip Yakobus 1 ayat 21a. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Apa artinya buang? Kalau kita buang sampah, kita bisa angkat sampah dan kita bisa lihat. Tapi buang itu artinya mulai detik itu setelah engkau akui, engkau tidak mau lagi, engkau benci lagi sifat itu. Mana mennya? Kalau engkau tukang ngomongin orang, tukang dengki iri hati, Tuhan aku tidak suka sifat ini. Ketika engkau menyatakan aku tidak suka ini, engkau suka pada apa yang Tuhan kehendaki, sebenarnya engkau sedang melakukan proses buang. Pertama mengaku, katakan mengaku. Kedua buang. Kalau proses dasar ini kita belum buat, firman tidak dapat tempat di hati, cuma tahu. Cuma tahu. Kalau tahu tidak bisa mengubah dirimu, apalagi memberkati. Katakan amin. Bukankah yang duduk di sini semua mau diberkati? Dan bukankah Tuhan mau memberkati? Tapi penghalang antara kita dengan Tuhan, Yesaya 59 adalah dosa dan kejahatan kita. Tuhan bilang tanganku tidak kurang panjang untuk menolong. Telingaku tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah antara engkau dan aku adalah dosa dan kesalahanmu. Nah orang yang berdosa ini dengar firman, amin. Tapi dia tetap terpisah. Yang ketiga, kemudian ulang-ulang merenungkan firman. Bukan hanya dengar baca. Merenungkan. Yosua pasal 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini daripada gosipin orang, daripada ngomong putus asa, pesimis, negatif, lebih baik ngomong firman. Ayo katakan, mulai hari ini aku mau berbicara firman. Kurang serentak. Aku mau berbicara firman. Apakah orang gereja diskusinya diskusi firman atau diskusi yang bukan firman? Setelah ibadah apa yang saudara diskusikan? Persentasenya lebih banyak mana? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Yang kedua, renungkanlah itu siang dan malam. Ucapkan, renungkan, katakan. Amin. Bagaimana saya bisa diberkati kalau omongan saya omongan sampah?
omongan negatif, omongan pesimis, putus asa. Apa yang keluar dari mulut itu ada di hati. Katakan amin. Setelah engkau buang itu engkau renungkan terus janji Tuhan, ucapkan. Jangan lupa perkatakan firman. Renungkan itu siang dan malam. Sehingga hasilnya engkau bertindak hati-hati sesuai yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Katakan berhasil dan beruntung. Itu rencana Tuhan buat ibu-ibu. Ayo beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang keempat, tidak cukup merenungkan. Nah ini penting. Apakah hatimu masih menyimpan dendam benci? Dan engkau belum mengampuni. Tidak ada gunanya kita renungkan, tapi kita masih amit-amit kepahitan sama orang. Halo? Penyakit ini bukan penyakit jemaat loh. Ini bahkan pendeta ketua sinode masih banyak kepahitan. Mana amennya? Saya mau dijahatin orang, saya cuma berpikir anjing menggonggong kafilah jalan terus. Ampuni, katakan amin. Nah saya mau kasih tahu ya. Kalau kita mengampuni sesama, Matius 6 ayat 14, 15 saya baca. Matius 6, 14, 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, kalau kamu mengampuni, bisa iya bisa tidak ini ya. Kamu mengampuni, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ketika saya tidak mengampuni, status saya juga tidak diampuni. Kalau status tidak diampuni, saya mau bikin apa saja pasti gagal. Mana mungkin Tuhan menyertai dan berkati? Katakan amin. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang sukses, itu jangan kita iri hati. Karena dia memang layak diberkati. Mana aminnya? Ada gereja berkembang, saya salut dengan gembala saudara Pak Yosia. Itu startnya dari Jalan Morotai loh. Persekutuan. Pak Yatna di sana ya, Morotai. Terus pindah di Kalimalang. Terus pindah di Greenfield. Kalau sekarang begini dan banyak orang mulai gosip-gosip, saya bilang ini bodoh yang gosip. Ini orang layak diberkati Tuhan. Nah kalau gembalamu diberkati masa jemaatnya tidak? Amennya masih seperempat tiang. Bagaimana sih dia bisa diberkati kalau dia masih hatinya nggak bersih? Bukan kehebatan, kepintaran, talentamu yang buat engkau diberkati. Itu penopangnya. Tapi basicnya hatimu bersih. Amin. Allah baik bagi yang tulus hatinya. Amin. Bukan yang bulus. Saya tanya, ibu-ibu tulus apa bulus? Walaupun alamatmu di Lebak Bulus tapi hatimu tulus diberkati. Kemuliaan bagi Tuhan. Jadi ampuni, katakan amin. Kalau kamu tidak ampuni, Bapa tidak mengampuni. Ingat ibu-ibu kalau tidak mengampuni, nah iblis itu kipas. Paling enak kebencian, kepahitan, dendam, nikmat sekali. Nah makanya banyak ibu-ibu di luar sana, di sini baik-baik. Karena saya mau pulang baik-baik. Menikmati kebencian kepahitannya. Dan sekarang bapak-bapak juga gak mau kalah. Ya Pak Yatna ya, banyak kepahitan. Orang yang hidup dalam kepahitan itu orang bikin dirinya cepat awet tua. Udah ada jalur lambat, jalur cepat, jalur busway. Ditambah lagi nanti apa itu? MRT di atas ya, MRT. Saya merenungkan firman Tuhan siang dan malam, tapi malaikat bilang hatimu tidak mengampuni. Percayakah ibu-ibu hari ini Tuhan melawat ibu-ibu? Masih berpihakkah andai kata masih ada kebencian, kepahitan, dendam? Tidak ada gunanya engkau semua aktivitasmu. Gak ada gunanya. Orang yang hebat itu adalah orang yang mau mengampuni kalau orang lain buat salah. Dan orang yang mau mengakui kalau dia bersalah. Kalau orang bersalah dan tidak mau mengakui, itu bukan orang hebat. Itu orang murahan. Katakan amin. Setelah kita bisa mengampuni, ya,
Langkah selanjutnya, maukah kita mengakui supaya diampuni? Karena soal pengampunan itu two way, dua arah itu. Mengakui dan mengampuni. Kalau saya salah, saya mengakui. Kalau dia bersalah, saya ampuni. Amin. Tapi ayat ini, ya 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa, maka Allah setia dan adil akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengaku, katakan amin. Yang Alkitab ajarkan itu minta ampun atau mengaku. Doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami sudah mengampuni. Ini belum pertobatan. Ini belum pengakuan. Bapak, aku layak diampuni karena aku sudah ampuni itu. Nah, bagaimana engkau diampuni? Mengaku, katakan amin. Jika kita mengaku dosa, saya mau tanya, jemaat terkasih, Allah itu maha kasih enggak? Maha pengampun enggak? Tapi dia tidak bisa ngampuni kalau kita belum mengaku. Mana aminnya? 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kamu mengaku dosa, aku setia dan adil ampuni. Kalau mengaku, tapi kalau engkau tidak mengaku, aku enggak bisa ampuni. Tuhan itu maha kasih, maha pengampun. Tapi dia tidak bisa mengampuni kalau kita tidak mengaku. Oleh karena itu kalau kita berbuat salah, cepat mengakui, katakan amin. Jangan ditunda, itu menghambat berkatmu. Dan kalau orang sudah mengaku dosa, jangan diampuni dengan syarat. Mana amin ya? Oke, gue ampuni lu, tapi syaratnya begini. Kapan Tuhan ajukan syarat untuk mengampuni kita? Pengampunan itu tanpa syarat. Kayu salib itu tanpa syarat, katakan amin. Amin. Ada yang duduk di sini tidak bisa mengampuni mertuanya, menantunya, besannya, pembantunya, atau sesamanya. Tapi kalau dia tidak mau mengakui dosanya sama aku, pastor, bagaimana aku bisa ampuni? Tuhan aja tidak bisa ampuni. Ini kata jemaat saya. Lepaskan saja pengampunan. Amin. Catat. Karena ketika engkau mengampuni, engkau sedang memberkati dirimu. Dengar baik-baik. Saat engkau mengampuni, engkau sedang memberkati dirimu. Saat engkau benci kepahitan, dendam, engkau sedang mengutuki dirimu tanpa sadar. Berapa banyak orang Kristen yang mengutuki dirinya sendiri tanpa dia sadari? Jagalah hatimu dengan segala lepaskan saja pengampunan. Tapi dia belum mengakui dosa, itu urusannya dengan Tuhan. Level rohani kita lebih tinggi, Tuhan kaget. Ini orang mengampuni temannya, padahal temannya belum mengakui dosa. Saudara mau naik level yang biasa apa yang luar biasa? Ampuni sekalipun dia belum minta ampun. Katakan amin. Tapi kalau saya ampuni, dia bikin lagi, saya ampuni, bikin lagi, saya ampuni. Jaga jarak saja. Maka saya bilang jemaat, ada teman saya itu ada 4 macam. Teman yang hanya boleh di luar jalan, di luar pagar, di jalan raya cuma hai, bye, gitu aja. Ada teman yang boleh masuk di teras rumah saya kayak orang PLN, periksa listrik, kayak itu boleh. Ada teman yang boleh masuk ruang tamu saya, dan ada teman yang boleh sampai ke ruang makan saya. Kalau teman yang tukang bikin masalah itu yang di pinggir jalan kita bawa masuk ke ruang makan, makanan kita habis. Mana namanya? Tapi yang teman di pinggir jalan tetap teman. Kalau ketemu hai, mau pulang bye, itu teman hai bye. Amin. Karena kalau kita dekat dia selalu dia buat dosa. Dia nyakiti kita. Daripada kita juga jatuh dalam dosa. Sebelum Adam dan Hawa mengakui, Tuhan jadikan Adam dan Hawa itu hai bye. Keluar dari Firdaus, bye, ya kan? Betul? Hai bye, kadang-kadang Tuhan datang, hai Adam, kamu hamil ya Hawa? Aku tolong deh persalinan, itu cuma hai bye. Tapi langkah awalnya bereskan dulu. Katakan amin. Ada yang teman boleh dekat sekali. Ini teman core ya. Ya, itu teman yang masuk ke ruang makan. Tidak ada yang teman boleh masuk kamar tidur loh, nggak boleh. Ini istilah. Jadi saya punya ada 4 macam teman. Teman yang boleh masuk ruang makan saya, ruang tamu saya, teras saya.
Dan terakhir dia di pinggir jalan saja, hai bye. Karena begitu dekat, selalu buat salah, buat jahat. Ampuni, ampuni. Tapi aku jaga jarak. Bukan tidak tegur, tetap tegur. Tapi tidak ada dendam. Mana amennya? Karena ketika aku dendam, aku sedang mengutuki diriku sendiri. Ingat, mengampuni berarti memberkati diri sendiri. Katakan mengampuni, memberkati diri sendiri. Kalau tidak mengampuni sebaliknya. Kalau sebaliknya kita hanya ingat-ingat perbuatan jahatnya, engkau sudah terluka karena dia jahat. Dan engkau ingat lagi, sama saja engkau sedang taruh pisau di hatimu yang sedang luka, dan pisau itu menusuk yang sudah terluka. Dan akhirnya menjadi borok. Waktu saya di China berobat, ada anak umur 21 tahun, sukses menjalani proses transplantasi hati. Anak laki 21 tahun. Gambar hati yang diambil itu di foto, yang hati yang sudah rusak. Ibu-ibu pernah lihat buah mengkudu? Buah mengkudu itu kan totol-totol ya. Nah, kayak itu hatinya. Terus saya tanya profesor itu yang ahli. Prof, kenapa sampai hatinya bisa begini pada umur 21? Saya terkejut jawab profesor itu, anak ini hidup dengan kepahitan. Tahu hati itu licin mulus sekali kan? Nah, ketika engkau menyimpan kebencian, satu totol buah mengkudu muncul. Dua, kebencian, kepahitan. Saya bingung kalau kita scan misalnya jurnal check up ya. Di foto belum ada alat tentang foto hati loh. Kita doa supaya ada alat memfoto hati sehingga kita, dok tolong foto hatiku. Apakah sudah jadi buah mengkudu atau tetap halus? 21 tahun. Terus saya tanya, masa anak 21 tahun sudah rusak begini hatinya? Dia benci sekali orang tuanya. Itu. Terus karena saya orangnya usil ingin tahu. Terus kalau dia sudah dioperasi hatinya mulus. Kalau dia masih hidup kebencian jadi mengkudu lagi. Ya. Pastikan mulai hari ini hatimu tidak mengkudu. Tepuk tangan buat Tuhan. Ini saya nggak nakut-nakuti, fakta mata saya lihat sendiri. Maka ketika saya dicana, aku tidak mau ada benci, dendam, apalagi kepahitan. Aku mau hatiku mulus terus. Mana mennya? Kita tidak hanya bilang iman berdoa, Anda lupa. Kalau ada kepahitan, itu dia kayak bisul muncul. Terus begitu banyak, akhirnya useless, no function nih hati, tidak berfungsi, harus ditransplant. Di Cina bisa. Dan di majalah dinding itu diekspos, difoto besar sekali, diperbesar, itu hati yang rusak. Saya persis buah mengkudu. Jadi kalau mulai jengkel ingat buah mengkudu. Ingat apa? Kalau wajah ibu-ibu mau dibikin halus cantik, halus juga cantik hatimu. Katakan amin. Jangan di sini buah mengkudu, di sini halus cantik. Amin. Kalau timbal balik, kalau di sini halus, di sini kurang halus, nggak apa-apalah. Mana amennya? Tapi saya lihat ini bagus-bagus nih, halus ini semua. Kemuliaan bagi Tuhan. Nggak ada yang mau tepuk tangan. Jadi mengakui segala kesalahan dan mau mengampuni. Amin. Baru kita bisa masuk langkah yang ketujuh, hati kita bergembira. Karena di kitab Amsal katakan, Amsal 17:22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi sehat, katakan sehat, awet muda, bahagia, diberkati. Tidak ada lagi penghalang berkat. Katakan amin. Tidak ada. Mana aminnya? Nah, saya ingin combine antara teologi dengan ilmu pengetahuan. Tuhan berkati seorang ilmuwan di Jepang yang membuktikan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur itu secara ilmiah. Sekarang catat ilmiahnya. Kalau perlu cari bukunya di toko buku, penulisnya Dr. Masaru Emoto, judulnya buku itu The Healing and Discovering the Power of the Water. The Healing
and Discovering the Power of Water, Dr. Masaru Emoto. Saya baca buku itu sampai tamat dan saya ambil intisarinya. Bapak Ibu terima dengan cepat dan singkat dari satu buku ini. Dr. Masaru Emoto berkata begini. Pertama, marah selama 5 menit akan menyebabkan sistem kekebalan tubuh kita mengalami depresi selama 6 jam. Marah 5 menit saja. Kekebalan tubuh kita mengalami tekanan selama 6 jam. Bayangkan kalau marah 1 hari. 5 menit saja kekebalan tubuh kita mengalami tekanan berapa? 6 jam. Kalau kekebalan tubuh mengalami tekanan, Anda gampang sekali, rentan sekali diserang penyakit. Apa yang membuat kita tetap sehat? Kekebalan tubuh. Katakan amin. Engkau marah 5 menit, apalagi amarah meledak-ledak. Itu 6 jam engkau punya imunitas kekebalan tubuh mengalami depresi, tertekan. 6 jam. Yang kedua, dendam dan kepahitan akan menyebabkan kekebalan tubuh mati. Tadi mengalami tekanan, sekarang mati. Dari situlah bermula segala penyakit. Stres, kolesterol tinggi, hipertensi, serangan jantung, rematik, stroke, dan segala macam kanker. Yang kedua, oleh sebab itu buang dendam kepahitan. Amin? Hilang aminnya. Yang ketiga, membiarkan diri stres mengakibatkan gangguan pencernaan. Apa sih yang membuat ibu-ibu stres? Apapun yang terjadi, Tuhan selalu baik. Apapun yang terjadi, nyanyi. Di dalam hidupku selalu ku berkata. Amin. Apapun yang terjadi, Tuhan selalu baik. Allah turut bekerja di balik segala sesuatu termasuk yang tidak enak untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang lalu untuk apa stres? Nyanyi, apapun yang terjadi di dalam hidupku selalu ku berkata Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Pencipta lagu ini seorang gembala diberkati luar biasa. Apapun yang terjadi Yesus baik. Amin. Jadi tidak usah stres. Apalagi si Teres. Yang keempat, khawatir membuat Anda mudah terkena penyakit nyeri punggung. Siapa yang suka sakit-sakit punggungnya? Itu banyak orang yang tukang khawatir. Tuhan bilang, apakah karena kekhawatiranmu bisa menambah 1 langkah saja hidupmu? Ini ilmiah loh. Bolak-balik ke dokter sakit punggung, buang khawatirmu. Katakan amin. Karena ada saraf, saya lupa nama saraf itu, akan membengkak saraf itu dengan kekhawatiranmu. Kalau saraf itu terlalu membengkak menekan sehingga banyak orang tulang pinggangnya bengkok. Yang sudah kronis. Saya baca buku itu, saya berkata, aku tidak mau begitu Tuhan. Aku mau sehat. Amin. Maka Tuhan bilang, jagalah hati. Apa enggak banyak masalah persoalan yang saya hadapi sebagai senior pastor? Banyak sekali. Tapi apapun yang terjadi, Yesus selalu baik. Kemuliaan bagi Tuhan. Yang kelima, mudah tersinggung, dikit-dikit tersinggung, ya. Maka kita akan cenderung terkena penyakit insomnia, susah tidur. Ketergantungan nanti dengan obat tidur. Orang bisik-bisik dia tersinggung. Cicak salah bunyi dikit dia tersinggung. Nanti lain waktu saya akan bahas kenapa seseorang mudah tersinggung. Sebenarnya itu akumulasi dari peristiwa yang dialami dari sejak kecil.
Kenapa dia nggak cut masa kecilnya itu? Sekarang aku ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Saya boleh bersaksi sedikit nggak? Saya waktu itu 6 bersaudara. Saya anak kelima, satu-satunya laki-laki. Semuanya perempuan. Dimanja luar biasa. Tidak bermaksud apa pada waktu itu. Papi saya salah seorang terkaya di kota. Di mana saya lahir. Dimanja luar biasa sehingga ada pelayan yang jaga saya 1 kali 24 jam. Saya tidak tahu ambil air minum, dia ambilkan. Dan kalau saya nangis, orang di sekitar saya dimarahin. Sangat-sangat dimanja. Dan kami sangat diberkati. Papa saya perhotelan, orang pertama, punya restoran. Pada tahun itu di kota kami itu orang yang punya mobil masih bisa dihitung dengan jari. Kita sudah punya banyak mobil. Singkat cerita ada 2 peristiwa. Papa saya bangkrut karena ditipu sama saudara sendiri. Habis semuanya. Bersamaan dengan itu, dia pensiun. Bersamaan dengan itu, lahir anak ke-7, anak laki-laki. Maka serah terima manja. Bisa bayangkan posisi saya. Yang tadinya pusat perhatian, sekarang tidak diperhatikan. Dan saya cari perhatian, yang tidak pernah dimarahin. Akhirnya yang tidak pernah dipukul. Terus begitu. Yang biasanya ke sekolah itu dapat uang saku banyak, naik mobil mewah, sekarang jalan kaki. Tanpa uang saku. Sekian kilometer aku harus berjalan kaki. Sehingga saya tidak tahan sekolah itu. Saya bilang, papi pindahin saya sekolah. Pindah sekolah karena tidak tahan lagi. Tadinya biasa hidup mewah, sekarang tidak ada. Makanya saya anti sekali. Apa yang namanya percaya dalam bisnis tanpa tertulis secara hukum. Papi saya habis ditipu. Dan dia stres di situ. Itu kayak dari langit bluk jatuh. Ini saudara-saudara sendiri. Tapi sudah kita ampuni. Sekarang saya menjalani kehidupan. Jadi anak yang masih kelas berapa SD sudah minder. Setiap istirahat di sekolah, anak-anak pergi main jajan, saya hanya duduk di ruang kelas. Sendiri. Tidak punya uang jajan. Ya biasanya uang jajannya banyak, traktirin teman. Sekarang tidak punya. Saya jadi nakal. Nakal luar biasa. Nakalnya nekat. Tukang berantem sampai begitu mulai dewasa, narkoba. Untung singkat cerita Tuhan tangkap saya bertobat, masuk sekolah seminari teologi di asrama. Kalau tidak ada namanya Paso Dani Malangkai. Sebelum saya bertobat saya nakal sekali, tentara polisi saya ajak berantem. Kan aneh. Rambut sepanjang begini. Karena kekecewaan sama orang tua. Tadinya aku dimanja, sekarang yang bungsu. Sehingga adik saya yang bungsu, kalau papi mami pergi, saya gebukin tuh anak. Sehingga kalau papi mami pergi harus bawa dia. Sampai hari ini kami tidak akur. Padahal sama-sama sudah berumah tangga. Sama-sama anak Tuhan. Kalau ketemu kayak teman. Gak kayak kakak adik. Tapi begitu saya di jamaah Tuhan bertobat, saya ampuni, saya minta ampun sama terutama mami saya karena papi sudah meninggal waktu saya di seminari teologi. Ada 2 folio halaman saya tulis pengakuan dosa saya karena rektor bilang siapa yang menjalin pendeta dan dia tidak belum bereskan dosa masa lalu dengan pengakuan bukan minta ampun. Tuhan tidak akan ampuni. Waduh saya tertuduh semalaman saya nggak bisa tidur bu. Jadi saya tulis pengakuan dosa saya pakai kertas kop seminari teologi. Saya berangkat pergi seminari teologi mami saya nggak percaya. Sekitar 7-8 tahun saya hilang dari rumah, saya tidak dicari. Sendok garpu hilang dicari, berarti sendok lebih berharga dari saya.
Malam Natal, mau tahun baru saya tidak ada, mereka Merry Christmas, saya bilang tidak dicari. Karena betapa nakalnya saya. Ada anak nakal pernah nggak dibuang sama orang tuanya? Saya. Dan saya dibuang. Bukan saya dibuang, saya keluar dari rumah, tamat SMP kelas 3. Satu SMA sampai hari ini, saya cari hidup sendiri. Jadi kalau bilang anak jalanan, saya anak jalanan. Kalau bilang nekat, jangan tanya soal nekat saya. Dulu, tapi sekarang sudah bertobat. Sampai saya disebut Manado gila. Kepahitan, kebencian membuat kita nakal sekali. Bergaul dengan anak-anak geng. Ini sampah semuanya. Saya bertobat, apalagi sudah punya istri anak, itu berubah total. Saya kaget lihat kok saya berani banget, berani nekat. Sampai ini sampah. Saya pernah tusuk orang, untung tidak mati. Betapa kejam jahatnya saya karena kepahitan itu. Dan saya jadi orang yang minder. Minder. Berdiri begini enggak sanggup. Tuhan baik sama saya. Kesaksian ini bukan saya mau ngungkit masa lalu. Biarlah memberkati ibu-ibu kita semua. Siapapun engkau. Keluarlah dari semua masa lalu itu. Katakan amin. Karena Tuhan merancang yang bagus sekali hari ini. Kemuliaan bagi Tuhan. Saya hilang sekian tahun dan saya datang ke rumah mami. Saya bilang, mami saya sudah bertobat. Dia gak percaya. Kan dia juga sakit hati, saya nakal sekali. Bayangkan kalau mau minta duit sama orang tua, dia tidak kasih. Saya naikkan sepeda motor saya di meja makan, ban depan. Mau kasih duit gak? Akhirnya gak mempan, udah naikin aja sekalian. Wah gak mempan lagi. Saya buka dia punya lemari antik, itu banyak sekali kristal apa. Saya bilang, mami minta duit. Nggak ada, preng, pecah, ambil lagi. Minta duit, jangan dikasih. Daripada pecah semua. Nakalnya ampun. Sampai tetangga bilang, kalau yang nama kecil saya Denny kan, Daniel dipanggil rumah Denny. Kalau Denny mati itu kita pesta 3 hari 3 malam. Saking nakalnya. Dan saya datang setelah 8 tahun. Tuhan panggil saya, Tuhan bertobat, saya mau masuk sekolah teologi. Dia tidak komen, dia bilang kalau kamu bohongi saya, jangan bawa-bawa sekolah Alkitab. Jangan bawa-bawa Tuhan. Ya saya terima nasib, dia sudah gak percaya saya. Saya pergi. Sampai di sekolah teologi, setelah masuk semester 2, baru saya digerakkan Tuhan melalui dokter. Minta ampun, mengakui segala kesalahan. Mami saya majelis gereja. Gereja yang tidak tepuk tangan. Dia baca surat saya, menurut kakak saya, dia menangis sukacita. Surat itu dibacakan di mimbar gereja. Anakku yang hilang sudah kembali. Sekarang dia calon pendeta. Saya bersaksi di mimbar kudus ini. Kalau bukan Tuhan, kalau bukan kasih karunia-Nya, tidak ada Pastor Dhani Melangkai. Dengan pengakuan, mami saya mengaku, saya pernah begini sama mami, saya pernah begini. Banyak, makin kita mengakui makin banyak. Terus sampai 2 folio bolak-balik kertas kop sekolah teologi. Saya kirim. Selesai sekolah teologi, sebelumnya juga dia ada surat saya. Surat menyurat indah sekali. Saya nggak dapat liburan. Pas selesai sekolah teologi saya kembali. Itu luar biasa, dia peluk saya, dia menangis, saya menangis. Sekian tahun kita terpisah karena pekerjaan iblis. Saya benci dia, dia benci saya. Tadi sampai poin berapa? Enggak dicatat. Ya, poin 4. Poin 5, mudah tersinggung, kita mudah kena terpenyakit insomnia. Poin 6, sering kebingungan. Gampang bingung, mudah terkena gangguan tulang belakang bagian bawah. Ibu-ibu jangan gampang bingung, katakan amin. Ketenangan jiwamu membuat engkau tidak mudah bingung. Amin. Kemudian, 7, takut dan kecewa yang berlebihan akan mudah terkena penyakit ginjal, gagal ginjal.
takut, dan kecewa yang berlebihan. Akan mudah terkena penyakit gagal ginjal. 8, suka berpikir negatif. Akan mudah terkena penyakit, ini istilahnya dispepsia. Dispepsia, penyakit sulit mencerna. Makan sayur, minta maaf buang air keluar sayur. Makan jagung, minta maaf buang air jagung. Kesembilan, pemarah akan bisa rentan terkena penyakit hepatitis. Pemarah yang berlebihan. Hepatitis. Ini profesor doktor loh. Kesepuluh, tidak peduli, bermasa bodoh atau apatis terhadap lingkungan sekitar kita akan berpotensi mengalami penurunan kekebalan tubuh. Turun itu. Bodoh amat, masa bodoh, itu bahaya. Tuhan ajak kita harus hidup terbeban, bukan berbeban berat, bukan masa bodoh. Makanya saya salut nih orang-orang Greenfield ini terbeban sampai di Living World ini. Kita boleh tepuk tangan dong buat Tuhan. Berarti ini bukan orang-orang masa bodoh ini ya. Masa bodohnya sudah lewat, sekarang masa jayanya. Gak ada yang ngamen tuh. Kemudian yang ke-11, sering menganggap sepele. Segala persoalan disepelekan, maka hal ini akan mengakibatkan penyakit diabetes. Sepele semua, jadi makan aja. Mana sepele, makan aja. Ku mahangke lah, makan terus. Diabetes. Ini penting, ibu-ibu hati-hati, poin 12. Sering merasa kesepian, mudah terkena penyakit demensia selenis atau berkurangnya memori dan kontrol fungsi tubuh. Sering merasa kesepian. Nah, ada sub-subnya. Orang yang takut sendiri, takut kesepian. Saya baca satu buku lagi, ternyata akarnya dari didikan orang tua waktu dia kecil. Begini, seringkali orang tua begini, pokoknya kalau kamu nggak mau nurut mama, mama nggak sayang kamu. Anak ini takut tidak disayang, jadi dia nurut apa maunya mamanya. Jangan sekali-kali ngajar ucapkan begitu kepada anakmu. Apapun dia tetap anakmu dan engkau tetap sayang. Seperti kita berdosa apapun Tuhan tetap sayang sama kita. Amin. Pokoknya kalau kamu nggak nurut mama, mama nggak sayang. Jadi dia nurut bukan karena kebaikannya, tapi karena takut tidak disayang. Sadarkah akan dia dewasa nanti, dia juga akan takut tidak disayang. Sehingga nanti datang pria, kalau kamu begitu, aku tidak sayang kamu. Kalau kamu tidak serahkan keperawananmu, aku tidak sayang kamu. Kejadian. Sehingga banyak sekali wanita nikah terpaksa kan? Mana mennya? Akarnya dari mana? Terutama ini menyerang anak wanita. Pokoknya kalau kamu gak nurut mama, mama gak sayang. Nah anak itu butuh kasih sayang. Kenapa kita korup itu? Kenapa kita ambil haknya? Haknya untuk disayangi. Katakan amin. Jangan sekali-sekali ancam anak kita. Dengan ucapan ancaman seperti itu. Itu akan terbawa sampai besar. Dan dia tidak ada dengan kita, dia ada dengan masyarakat. Begitu dia jatuh cinta, kemudian pacarnya mengulangi begitu. Kalau kamu tidak mau nurut aku tidak sayang. Yang ke-13, sedih dan rendah diri, mudah terkena penyakit leukemia, kanker darah. Kenapa ada orang minder? Karena dari kecil di treatment sampai jadi minder. Anaknya buat sesuatu, papa mamanya bukan bangga, kasih semangat, malah ditertawai. Saya masih ingat anak-anak saya waktu kecil. Dia datang bawa kertas, dia bilang, Pak ini pesawat ruang angkasa.
Saya lihat ini coretan, tidak ada bentuk pesawat. Cuma dia dengan Tuhan yang tahu kok itu apa dia gambar. Nggak, saya bilang, apaan nih? Apa ya kamu? Jangan. Oh ya, pesawat ruang angkasa. Hah, kamu hebat, bisa gambar. Coba gambar lebih bagus lagi. Tidak ada rendah diri. Dari mana penyakit rendah diri itu? Dari kecil suka ditertawai. Nama kita sudah kasih nama bagus-bagus, kita ganti nama panggilan yang nama gemes, kita ganti dengan panggilan yang aneh-aneh. Pernah saya punya pembantu pertama, saya pecat gara-gara dia sayang anak saya. Saudara mau tahu dia panggil nama anak saya pertamanya nama David. Dia panggil apa? Kentut. Saya bilang keluar dari rumahku. Anak ganteng-ganteng nama bagus David, kamu ganti Kentut. Kentut sini dulu. Sekali lagi kamu ngomong out dari rumah ini. Tetap keluar. Saya gemes dengan apa-apa. Iya tapi gemes jangan ngomong begitu. Semua itu yang ditabur dari masa kecil. Nah, saya bawa cermin. Ibu-ibu sudah melakukan kesalahan ini 1, 2, 3 poin. Kepada anak-anakmu, cepat datang pada Tuhan. Tuhan, aku mengaku, aku menyesali. Dalam ketidaktahuan aku sudah lakukan itu. Aku bertobat. Dan ubah pendekatanmu terhadap anak-anakmu. Karena ini adalah aset yang Tuhan berikan yang sangat berharga. Katakan amin. Anak-anak saya tidak ada yang narkoba, tidak ada yang merokok, tidak ada yang dugem. Bahkan saya tidak suruh semua terjun dalam pelayanan. Sekarang yang nomor 1 hampir selesai, S2-nya mau ambil S3. Tidak merokok, tidak dugem, tidak macam-macam. Bahkan saya aneh bin aja tidak gonta-ganti pacar. Padahal menurut orang anak-anakku ganteng-ganteng semua. Kayak Pak Yatna lah. Berikan dasar kepribadian yang kuat karena engkau bangga terhadap anak-anakmu. Jangan malu katakan aku bersyukur, aku bangga punya anak seperti kamu. Kamu berharga di mata Tuhan. Kamu mulia. Dan jangan lupa ucapkan selalu kalau ibu-ibu mama sayang kamu. Anak saya sudah besar sekali, sudah mau S3, saya tetap bilang papa sayang kamu. Dia mau berangkat, God bless you, papa sayang kamu. Tutup telepon sebelum tutup, papa sayang kamu. BBM ke apa diakhiri dengan I love you. Dia juga balas I love you dad. Mereka punya basic jiwa yang kuat. Katakan amin. Karena dia akan punya hari depan yang tanpa kita. Dia dengan masyarakat nanti. Nah kalau, aduh pastor saya terlambat tahu nih. Saya produk dari orde lama. Kan saya manusia orde lama loh. Sampai orde baru, sampai orde reformasi ini kan. Iya putuskanlah, ampuni masa lalu itu, katakan amin. Dan lihat pada yang benar, amin. Nah, selama kita menjalani hidup ini, yang Tuhan pesan cuma satu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situ terpancar kehidupan. Dengan apa kita jaga? Dengan firman. Bagaimana firman yang kita dengar menguasai hati kita? Ada berapa langkah tadi yang saya sudah bilang? 6 langkah, amin. Pertama saya review lagi, langkah pertama adalah bertobat mengakui segala kejahatan, kesalahan dosa kita. Yang kedua buang, aku tidak mau. Yang ketiga terima firman. Amin. Terima firman dengan lemah lembut. Yang keempat renungkan, ucapkan ulang-ulang. Kelima ampuni sesama karena waktu engkau, walaupun engkau renungkan siang malam, tapi kalau engkau belum diampuni karena engkau tidak ampuni, tidak ada gunanya. Firman tidak akan tertanam, katakan amin. Cuma tahu tapi tidak menguasai hidup kita. Berapa banyak orang Kristen yang tahu firman tapi firman tidak menguasai hatinya. Why? Karena masih ada kebencian. Katakan amin. Atau tidak mau, tidak. Nah, ajar anak-anak kita juga untuk saling mengampuni dan saling berani mengakui dosa, kesalahan. Saya kasih contoh, kalau saya buat salah sama anak saya datang. Papa mengaku papa salah ya tadi, minta maaf. Sorry, papa janji tidak ulang lagi. Jangan bilang, maaf ya, maaf. Aku kan udah minta maaf. Maaf ya, maaf. Ini bukan minta maaf. Ini cari gara-gara. Amin. Setelah engkau bisa ampuni, engkau berhak untuk mengalami sukacita.
hati yang gembira adalah obat yang manjur. Awet muda. Mungkin banyak yang nggak tahu, umur saya hampir 60. Dan berat badanku begini terus, tidak pernah naik, tidak bisa turun, aku jaga benar. Amin. Karena saya baca orang stres itu bisa kurus, tapi lebih banyak orang stres jadi gemuk. Karena adrenalin keluar berlebihan waktu stres, jadi bawaannya lapar terus. Jangan dikira orang gemuk itu orang yang, banyak orang gemuk karena stres loh. Stres bawaannya lapar. Tapi ada orang stres menyiksa diri, tidak mau makan, ada lagi begitu. Semua mau sehat? Ya mau sehat, ayo bangkit berdiri, saya doakan. Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Kami bersuka cita di dalam Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Kami bersuka cita karena Engkau ada di dalam kami. Boleh malam hari ini angkat kedua tanganmu. Nyatakan Sukacita dalam Tuhan melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Tercurah atas kita. haleluya. Sekarang terima kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa kita serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita sekarang
seterusnya, dan selamanya. Amin. Saudara telah mengikuti ibadah online GBI Alpha Omega. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega, dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan untuk persembahan atau perpuluhan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai ibadah online dan informasi lain seputar gereja, Anda dapat mengaksesnya melalui website GBI Alpha Omega. Jesus Christ bless you. Kaulah nafas hidupku.